Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti video Gus Samsudin yang dituduh melakukan aliran sesat tukar pasangan, teman-teman sekalian. Ya, sebelum saya jelaskan tentang bukti-bukti yang saya dapat dari video Gus Samsudin, saya sangat miris sekali, terutama para netizen yang di setiap pemberitaan, di setiap video hanya mengomentarin potongan videonya saja tanpa melihat lengkap video Gus Samsudin itu apa makna dan tujuan dibuat video itu. Sangat berbahaya sekali bagi seorang yang punya pemahaman, ya, dimana mereka mengomentarin hanya sepotong video gitu. Jadi ini sudah kemana-mana, video Gus Samsudin sudah kemana-mana. Banyak artis, tokoh-tokoh yang sama juga mengomentarin dari potongan video itu. Yang saya tidak dengar dari mereka adalah tujuan video itu dibuat, saya tidak mendengar gitu. Jadi ini sama dengan fitnah, ya. Diri kita juga tidak terhindar nanti dari fitnah. Jadi jika kita tidak ingin difitnah, maka janganlah ikut-ikutan bersuara memfitnah orang gitu ya. Nah baik, ini saya akan jelasin dari foto-foto yang sudah saya ambil. Ini totalnya ada berapa foto? Kalau dari kertasnya ada 5 lembar ini teman-teman yang saya ambil. Nah teman-teman, yang pertama saya mau menjelaskan di pengajian ya, ini metode terapi ya. Ini ada ruqyah, bekam, totok, pijat, dan menghilangkan segala macam sihir dan lain-lain. Ini banner ya, banner yang ada di pondok, di pengajian sesat ini, ibaratnya gitu ya, mengumpamakan seperti itu. Nah di sini saya mengcapture ya, ini ada foto seseorang yang memeluk pasangan perempuan dalam bentuk cadar ya, berwarna hitam. Nah konteksnya di sini saya belum ada kejelasan apakah wanita yang dipeluk ini adalah seorang laki-laki yang menyamar menjadi perempuan bercadar gini, atau memang perempuan yang memang pasangannya dari si lelaki ini. Ya, itu kita belum tahu. Makanya kita jangan berkomentar kalau kita belum tahu pendalaman penyidikannya seperti itu. Yang kedua, ini saya juga ada melihat diciumnya juga ya, teman-teman. Ya. Nah, dicium ya. Kemudian di sini ada para kiai-kiai, ada Wahabi juga. Yang dimana Wahabi ini adalah tokoh sinetron di Gus Samsudin yang selalu menghujat, menghakimi, memfitnah Gus Samsudin seperti itu ya. Nah, ini adalah kiai-kiai yang mengatakan membolehkan tukar pasangan atau bercocok tanam sama yang bukan istrinya juga boleh ya. Nah, di sini teman-teman, ini saya mau ungkapkan, di sini ini ada Gus Samsudin ya, ada Gus Samsudin. Jadi Gus Samsudin di situ dia sebagai orang yang menyamar menjadi tukang madu. Nah, gitu. Dia di situ menyamar gitu. Dia seperti ini penampilannya teman-teman. Nah, seperti ini, ditutupin masker. Jadi nggak nampak kayak Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin kan sudah terkenal. Jadi kalau terbuka gitu nampak dikenal gitu. Makanya dia menyamar menjadi seorang tukang madu. Inilah skenarionya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya mau ceritakan gini ya. Tadi sudah saya simpulkan juga dari video 33 menit gitu. Pada posisi yang seperti ini ya, posisi ini adalah video terakhir. Detik-detik video itu berakhir ya. Nah, ini video detik-detik dimana akhir video itu. Lah, 33 menit. Kalau orang hanya menyimpulkan dari menit pertama cuplikan, menit kedua, menit keempat, ya sangat berbahaya. Karena intisarinya, makna dari video ini dibuat adalah di ujungnya. Ya, Gus Samsudin membuat seperti itu. Jadi maknanya terkandung itu di akhir videonya. Ya, dan ini sangat berbahaya sekali kalau netizen hanya berkomentar dari cuplikan videonya saja. Ya, astagfirullahaladzim ya. Saya sempat sedih saat melihat video lengkap Gus Samsudin. Oh, ternyata tujuannya baik sebetulnya. Bahwasannya nanti saya bacakan ini poin-poinnya ya, teman-teman, sudah saya rangkum apa tujuan dan makna Gus Samsudin membuat video ini. Ya, oke, langsung saja ya. Saya yakin dan percaya pihak penyidik saat ini juga sudah mendapatkan hasil analisa, hasil penyelidikannya berupa ini hanya konten semata gitu, konten edukasi. Jadi tidak menjadi kenyataan, bukan kenyataan gitu. Dan malah saya tidak mendengar adanya pencarian kepada pemotong video di berita-berita. Andai kata pihak berwajib mencari si pemotong video karena telah menyesatkan masyarakat dengan potongan video itu, nah ini yang wajib diselidiki. Nah, sebetulnya. Nah, jadi saya kasih kesimpulan terhadap video Abah Gus Samsudin ya. Buat teman-teman yang pembenci Gus Samsudin, ini pasti orang yang nggak mau nonton full, karena dengar nama Gus Samsudin aja mereka sudah nggak suka gitu. Jadi percuma juga. Jadi ini saya mau nyampaikan, kalau misalkan terlalu panjang saya mau sampaikan ini di sini di menit keberapa video saya ya. Jadi inti dari video itu adalah ya, dimana Gus Samsudin itu menyamar menjadi tukang madu dalam skenarionya. Yang kedua adalah mengatakan
pengobatan sesat ini itu 15 juta. Kalau mau berobat ke situ 15 juta, itu dalam videonya. Itulah namanya alur ceritanya. Kemudian tujuan daripada kesesatan ini, dia ingin mencari pengikut yang banyak. Ya, mungkin pada akhirnya bakalan dihabisin sama Gus Samsudin, ini akan dibubarkan seperti itu. Kemudian Gus Samsudin tanya, ya, pada saat Gus Samsudin itu berada di pengajian ini, nah ini teman-teman posisinya Gus Samsudin di sini. Gus Samsudin mengatakan, ya, bertanya kepada sang kiai, ya, siapa wali nikahnya, siapa walinya, nikahnya gimana, ritual pernikahannya gimana secara Islam. Kata kiai ini, nggak usah gitu-gitu, itu kan alur cerita dalam video yang harus ada klimaksnya, menghebohkannya, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya katakan yang terakhir, yang paling penting itu yang terakhir, dimana Gus Samsudin ini, ya, berjalan bersama seorang perempuan yang tadi dipeluk-peluk dan cium-cium. Nah, di samping ini, kalau di video ada Gus Samsudin yang bersama wanita yang dipeluk-peluk. Apa yang dikatakan Gus Samsudin? Pesan akhirnya, ya, pesan akhirnya adalah video Gus Samsudin yang menyamar, itu menasehati, ya, jangan dipegang-pegang kamu, kata Gus Samsudin, nggak boleh, itu haram, apalagi kikuk-kikuk, katanya. Kamu itu dibohongi, nggak mungkin ajaran gitu masuk surga, adanya masuk neraka, kata Gus Samsudin. Ditawarin uang gratis ini, orang yang ikut ajaran ini ditawarin uang gratis. Ya, kata Gus Samsudin, kalau mau uang gratis, mau uang, ya kerja, jangan seperti itu, gitu. Jadi sedikit banyaknya mereka ini sebetulnya sudah paham, mungkin karena dibayar itu kan alur cerita semua ya teman-teman. Saya nyeritain ini alur cerita. Ya, kemudian dalam video ini pesan Abah kepada penonton adalah, Abah bolak-balik sebut itu bohong, itu bukan kiai itu, kita sikat nanti. Nah, makanya saya bilang seperti ini teman-teman. Dalam video Gus Samsudin, ya, biasanya itu kan bisa sampai berpuluh-puluh menit gitu ya, kadang ada sampai 1 jam dan lain-lain gitu. Ya, itu harus ditonton sampai habis. Apa di situ yang jadi permasalahan dan bagaimana Gus Samsudin menyelesaikan persoalan itu yang harus diambil maknanya gitu. Tapi kali ini, ya, ini karena kesalahan dan fitnah pemotong video yang tidak menyertakan tujuan dan link video aslinya mungkin, ya, jadi seperti ini sekarang. Gus Samsudin saat ini sudah jadi tersangka. Mungkin pihak pengacara bisa membebaskan Abah untuk ditangguhkan penahanannya seperti itu, walaupun saat ini sudah jadi tersangka, ya, karena memang seperti ini ya, saya bilang ya teman-teman, seperti ini, kejadian seperti ini itu banyak youtuber yang melakukannya. Sinetron ibaratnya, pertelevisian juga punya film-film seperti itu. Andaikan dipotong sepenggal kemudian diyakinin sama masyarakat dan lain-lain, itu kan bisa membahayakan. Jadi saya berharap pihak berwajib, ya, mau dan dapat melihat video Gus Samsudin itu secara keseluruhan. Makanya dari awal saya yakin video Gus Samsudin itu dipotong dan disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian dimaknai video itu beneran, video itu bertujuan untuk melunturkan iman, malah sebaliknya. Tujuannya sangat baik. Untuk apa? Untuk membubarkan aliran-aliran seperti itu, untuk membasmi aliran-aliran seperti itu. Ini kan contoh yang diberikan sama Gus Samsudin. Kok malah ada tanggapan yang menyatakan, pemberitaan yang menyatakan Gus Samsudin dalang dari aliran sesat tukar pasangan. Wong ku film kok disebut jadi kenyataan. Wong ada kameramennya, ya. Masa sih teman-teman nggak sadar di situ? Bahwasanya di situ Gus Samsudin nih berlaku sebagai orang yang mengintai, berkostum seperti ini. Ya, kemudian posisi kamera pada video ini itu tidak adakan seperti film, tidak adanya kamera. Nah, posisi kamera itu seperti tidak ada dalam perfilman, itu kan posisi kamera itu seperti tidak ada. Nah, di sini seperti itu kalau ditonton secara full. Nah, kalau kameramennya ada, pasti si kiainya bilang, oh kamu jangan rekam-rekam ya, nanti kamu sebarkan. Oh jangan begini. Nah, jadi harus dipahami dong, perfilman itu harus dimaknai seperti itu. Ya, ketika settingan, unsur kameramen itu hilang. Dia seperti tidak mengamera. Jadi film kondisi di situ yang difilmkan. Tapi kalau si kiai, ya, dari awal sampai habis, saya nggak ada melihat kiai bilang, ini kamera, apa ini maksudnya kamera? Nggak ada satupun yang saya dengar dalam video itu. Jelas ini adalah video settingan. Ya, nah, jadi video settingan dan video sinetron yang ditujukan untuk mengedukasi. Itu sih saya tangkap dari video ini. Jadi saya mohon kepada teman-teman, ya,
Gus Samsudin tidak beda dengan konten kreator lain ya, yang dimana menggunakan skenario, settingan, ada permasalahan, ada juga solusi gitu ya, ada juga hiburannya yang menaikkan perhatian daripada teman-teman netizen gitu. Jadi salah seseorang saja yang memotong video itu kemudian memviralkannya ya, ini udah kesalahan yang sangat besar. Dan saya kira kemarin di awal Gus Samsudin itu tidak dijeruji besi. Ternyata setelah saya baca gitu, ternyata Abah sudah bukan saksi lagi, malah sudah jadi tersangka, malah sutradaranya seperti itu. Yang saya salut dari Abah Gus Samsudin ini, dia kesatria ya. Bisa saja Abah Gus Samsudin bilang, bukan saya yang buat cerita, katakan dia tumbalkanlah orang lain untuk menutupin kesalahannya. Tapi tidak, Abah yang ke depan, Abah yang bilang saya yang menyetel itu, saya yang men-setting itu, saya sutradaranya, kan gitu. Makanya saya salut sama Abah. Mudah-mudahan permasalahan ini dapat ditindaklanjuti dengan bijaksana bapak-bapak dari pihak kepolisian, karena ini adalah suatu hiburan semata. Memang genrenya itu religi ya, jadi religi dimana ada kesesatan, ada fitnah, ada kezoliman, maka Gus Samsudin yang akan menyelamatkannya. Episodenya mungkin masih episode pertama ya, jadi mungkin ada episode-episode yang berikutnya. Kalau ditonton dari video-video Abah, semuanya seperti itu ya, penobatan, ditobatkan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih tujuan Abah buat video biasanya. Saya nggak mau membela, tapi memang seperti itu alur cerita dari Gus Samsudin. Semua ya yang genrenya seperti ini itu banyak, dan banyak juga skenario yang lebih barbar daripada ini gitu. Bahkan banyak menyertakan wanita-wanita yang menjadi PSK dalam videonya. Itu banyak, teman-teman juga tahulah itu siapa itu. Jadi itu skenario untuk memancing, walaupun dalam faktanya seperti ini ya, ada dipegang-pegang, ada dicium juga. Memang saya akuin itu memang ada, tapi kan harus ditelusuri wanita ini siapa, apakah pasangan dari dunia nyata ya, pasangan daripada si Polan yang nyium tadi, kan kita nggak tahu. Yang pasti di sini Abah memang dalam pembuatan film dia maunya total. Nah, itu yang saya kagumi dari beliau. Makanya beliau selalu penontonnya itu ngalahin, kalau bilang dibanding Pesulap Merah, wah jauh sekali ya. Abah bisa mendapatkan penonton ratusan ribu dalam satu kali posting saja. Kalau Pesulap Merah mungkin berhari-hari baru bisa naik dia. Jadi jangan karena iri kita takut tersaingin, kita malah menyesatkan masyarakat tanpa mengedepankan kebaikan dari beliau gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu sedulur-sedulur semua. Harapannya Mas Den agar Gus Samsudin bebas gitu ya, bisa kembali bersama kita. Mungkin perlu perbaikan-perbaikan dalam pembuatan kontennya kelak. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti video Gus Samsudin yang dituduh melakukan aliran sesat tukar pasangan, teman-teman sekalian. Ya, sebelum saya jelaskan tentang bukti-bukti yang saya dapat dari video Gus Samsudin, saya sangat miris sekali, terutama para netizen yang di setiap pemberitaan, di setiap video hanya mengomentarin potongan videonya saja tanpa melihat lengkap video Gus Samsudin itu apa makna dan tujuan dibuat video itu. Sangat berbahaya sekali bagi seorang yang punya pemahaman ya, dimana mereka mengomentarin hanya sepotong video gitu. Jadi ini sudah kemana-mana, video Gus Samsudin sudah kemana-mana. Banyak artis, tokoh-tokoh yang sama juga mengomentarin dari potongan video itu. Yang saya tidak dengar dari mereka adalah tujuan video itu dibuat, saya tidak mendengar gitu. Jadi ini sama dengan fitnah ya. Diri kita juga tidak terhindar nanti dari fitnah. Jadi jika kita tidak ingin difitnah, maka janganlah ikut-ikutan bersuara memfitnah orang gitu ya. Nah baik, ini saya akan jelasin dari foto-foto yang sudah saya ambil. Ini totalnya ada berapa foto. Kalau dari kertasnya ada 5 lembar ini teman-teman yang saya ambil. Nah teman-teman, yang pertama saya mau menjelaskan di pengajian ya, ini metode terapi ya. Ini ada ruqyah, bekam, totok, pijat, dan menghilangkan segala macam sihir dan lain-lain. Ini banner ya, banner yang ada di pondok di pengajian sesat ini, ibaratnya gitu ya, mengumpamakan seperti itu. Nah di sini saya mengcapture ya, ini ada foto seseorang yang memeluk pasangan perempuan dalam bentuk cadar ya, berwarna hitam. Nah konteksnya di sini saya belum ada kejelasan apakah wanita yang dipeluk ini adalah seorang laki-laki yang menyamar menjadi perempuan bercadar gini, atau memang perempuan yang memang pasangannya dari si lelaki ini. Ya, itu kita belum tahu. Makanya kita jangan berkomentar kalau kita belum tahu pendalaman penyidikannya seperti itu. Yang kedua, ini saya juga ada melihat diciumnya juga ya, teman-teman. Ya. Nah, dicium ya.
kemudian di sini ada para kiai-kiai, ada Wahabi juga. Yang dimana Wahabi ini adalah tokoh sinetron di Gus Samsudin yang selalu menghujat, menghakimi, memfitnah Gus Samsudin seperti itu ya. Nah, ini adalah kiai-kiai yang mengatakan membolehkan tukar pasangan atau bercocok tanam sama yang bukan istrinya juga boleh ya. Nah, di sini teman-teman, ini saya mau ungkapkan, di sini ini ada Gus Samsudin ya, ada Gus Samsudin. Jadi Gus Samsudin di situ dia sebagai orang yang menyamar menjadi tukang madu. Nah, gitu. Dia di situ menyamar gitu. Dia seperti ini penampilannya teman-teman. Nah, seperti ini, ditutupin masker, jadi nggak nampak kayak Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin kan sudah terkenal, jadi kalau terbuka gitu nampak dikenal gitu. Makanya dia menyamar menjadi seorang tukang madu. Inilah skenarionya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya mau ceritakan gini ya. Tadi sudah saya simpulkan juga dari video 33 menit gitu. Pada posisi yang seperti ini ya, posisi ini adalah video terakhir. Detik-detik video itu berakhir ya. Nah, ini video detik-detik dimana akhir video itu. Lah, 33 menit. Kalau orang hanya menyimpulkan dari menit pertama, cuplikan, menit kedua, menit keempat, ya sangat berbahaya. Karena intisarinya, makna dari video ini dibuat adalah di ujungnya. Ya, Gus Samsudin membuat seperti itu. Jadi maknanya terkandung itu di akhir videonya. Ya, dan ini sangat berbahaya sekali kalau netizen hanya berkomentar dari cuplikan videonya saja. Ya, astagfirullahaladzim ya. Saya sempat sedih saat melihat video lengkap Gus Samsudin. Oh, ternyata tujuannya baik sebetulnya. Bahwasanya nanti saya bacakan ini poin-poinnya ya. Teman-teman sudah saya rangkum apa tujuan dan makna Gus Samsudin membuat video ini. Ya, oke, langsung saja ya. Saya yakin dan percaya pihak penyidik saat ini juga sudah mendapatkan hasil analisa, hasil penyelidikannya berupa ini hanya konten semata gitu, konten edukasi. Jadi tidak menjadi kenyataan, bukan kenyataan gitu. Dan malah saya tidak mendengar adanya pencarian kepada pemotong video di berita-berita. Andai kata pihak berwajib mencari si pemotong video karena telah menyesatkan masyarakat dengan potongan video itu, nah ini yang wajib diselidiki. Nah, sebetulnya. Nah, jadi saya kasih kesimpulan terhadap video Abah Gus Samsudin ya. Buat teman-teman yang pembenci Gus Samsudin, ini pasti orang yang nggak mau nonton full, karena dengar nama Gus Samsudin aja mereka sudah nggak suka gitu. Jadi percuma juga. Jadi ini saya mau nyampaikan, kalau misalkan terlalu panjang saya mau sampaikan ini di sini di menit keberapa video saya ya. Jadi inti dari video itu adalah ya, dimana Gus Samsudin itu menyamar menjadi tukang madu dalam skenarionya. Yang kedua adalah mengatakan pengobatan sesat ini itu 15 juta. Kalau mau berobat ke situ 15 juta, itu dalam videonya. Itulah namanya alur ceritanya. Kemudian tujuan daripada kesesatan ini, dia ingin mencari pengikut yang banyak. Ya, mungkin pada akhirnya bakalan dihabisin sama Gus Samsudin, ini akan dibubarkan seperti itu. Kemudian Gus Samsudin tanya, ya, pada saat Gus Samsudin itu berada di pengajian ini, nah ini teman-teman posisinya Gus Samsudin di sini. Gus Samsudin mengatakan, ya, bertanya kepada sang kiai, ya, siapa wali nikahnya, siapa walinya, nikahnya gimana, ritual pernikahannya gimana secara Islam. Kata kiai ini, nggak usah gitu-gitu, itu kan alur cerita dalam video yang harus ada klimaksnya, menghebohkannya seperti itu ya teman-teman. Nah, saya katakan yang terakhir, yang paling penting itu yang terakhir, dimana Gus Samsudin ini ya berjalan bersama seorang perempuan yang tadi dipeluk-peluk dan cium-cium. Nah, di samping ini kalau di video ada Gus Samsudin yang bersama wanita yang dipeluk-peluk. Apa yang dikatakan Gus Samsudin? Pesan akhirnya ya, pesan akhirnya adalah video Gus Samsudin yang menyamar itu menasehati ya, jangan dipegang-pegang kamu, kata Gus Samsudin, nggak boleh, itu haram, apalagi kikuk-kikuk katanya. Kamu itu dibohongi, nggak mungkin ajaran gitu masuk surga, adanya masuk neraka, kata Gus Samsudin. Ditawarin uang gratis ini, orang yang ikut ajaran ini ditawarin uang gratis. Ya, kata Gus Samsudin, kalau mau uang gratis, mau uang ya kerja, jangan seperti itu gitu. Jadi sedikit banyaknya mereka ini sebetulnya sudah paham, mungkin karena dibayar itu kan alur cerita semua ya teman-teman. Saya ceritain ini alur cerita. Ya, kemudian dalam video ini pesan Abah kepada penonton adalah, Abah bolak-balik sebut itu bohong, itu bukan kiai itu, kita sikat nanti. Nah, makanya saya bilang seperti ini teman-teman. Dalam video Gus Samsudin ya, biasanya itu kan bisa sampai berpuluh-puluh menit gitu ya, kadang ada sampai 1 jam dan lain-lain gitu ya. Itu harus ditonton sampai habis.
di situ yang jadi permasalahan dan bagaimana Gus Samsudin menyelesaikan persoalan itu yang harus diambil maknanya gitu. Tapi kali ini ya, ini karena kesalahan dan fitnah pemotong video yang tidak menyertakan tujuan dan link video aslinya mungkin ya. Jadi seperti ini sekarang Gus Samsudin saat ini sudah jadi tersangka. Mungkin pihak pengacara bisa membebaskan Abah untuk ditangguhkan penahanannya seperti itu, walaupun saat ini sudah jadi tersangka ya. Karena memang seperti ini ya, saya bilang ya teman-teman, seperti ini, kejadian seperti ini itu banyak youtuber-youtuber yang melakukannya. Sinetron ibaratnya, pertelevisian juga punya film-film seperti itu. Andaikan dipotong sepenggal kemudian diyakinin sama masyarakat dan lain-lain, itu kan bisa membahayakan. Jadi saya berharap pihak berwajib ya mau dan dapat melihat video Gus Samsudin itu secara keseluruhan. Makanya dari awal saya yakin video Gus Samsudin itu dipotong dan disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian dimaknai video itu beneran, video itu bertujuan untuk melunturkan iman. Malah sebaliknya, tujuannya sangat baik. Untuk apa? Untuk membubarkan aliran-aliran seperti itu, untuk membasmi aliran-aliran seperti itu. Ini kan contoh yang diberikan sama Gus Samsudin. Kok malah ada tanggapan yang menyatakan, pemberitaan yang menyatakan Gus Samsudin dalang dari aliran sesat tukar pasangan. Wong ku film kok disebut jadi kenyataan. Wong ada kameramennya ya. Masa sih teman-teman nggak sadar di situ bahwasanya di situ Gus Samsudin nih berlaku sebagai orang yang mengintai, berkostum seperti ini ya. Kemudian posisi kamera pada video ini itu tidak adakan seperti film, tidak adanya kamera. Nah, posisi kamera itu seperti tidak ada dalam perfilman. Itu kan posisi kamera itu seperti tidak ada. Nah, di sini seperti itu kalau ditonton secara full. Nah, kalau kameramennya ada, pasti si kiainya bilang, oh kamu jangan rekam-rekam ya, nanti kamu sebarkan. Oh jangan begini, begini. Nah, jadi harus dipahami dong, perfilman itu harus dimaknai seperti itu. Ya, ketika settingan, unsur kameramen itu hilang, dia seperti tidak mengamera. Jadi film kondisi di situ yang difilmkan. Tapi kalau si kiai ya dari awal sampai habis, saya nggak ada melihat kiai bilang, ini kamera, apa ini maksudnya kamera, nggak ada satupun yang saya dengar dalam video itu. Jelas ini adalah video settingan ya. Nah, jadi video settingan dan video sinetron yang ditujukan untuk mengedukasi. Itu sih saya tangkap dari video ini. Jadi saya mohon kepada teman-teman ya, Gus Samsudin tidak beda dengan konten kreator lain ya, yang dimana menggunakan skenario, settingan, ada permasalahan, ada juga solusi gitu ya, ada juga hiburannya yang menaikkan perhatian daripada teman-teman netizen gitu. Jadi salah seseorang saja yang memotong video itu kemudian memviralkannya ya, ini udah kesalahan yang sangat besar. Dan saya kira kemarin di awal Gus Samsudin itu tidak dijeruji besi. Ternyata setelah saya baca gitu, ternyata Abah sudah bukan saksi lagi, malah sudah jadi tersangka, malah sutradaranya seperti itu. Yang saya salut dari Abah Gus Samsudin ini, dia kesatria ya. Bisa saja Abah Gus Samsudin bilang, bukan saya yang buat cerita, katakan dia tumbalkanlah orang lain untuk menutupin kesalahannya. Tapi tidak, Abah yang ke depan, Abah yang bilang saya yang menyetel itu, saya men-setting itu, saya sutradaranya kan gitu. Makanya saya salut sama Abah. Mudah-mudahan permasalahan ini dapat ditindaklanjuti dengan bijaksana bapak-bapak dari pihak kepolisian, karena ini adalah suatu hiburan semata. Memang genrenya itu religi ya, jadi religi dimana ada kesesatan, ada fitnah, ada kezoliman, maka Gus Samsudin yang akan menyelamatkannya. Episodenya mungkin masih episode pertama ya, jadi mungkin ada episode-episode yang berikutnya. Kalau ditonton dari video-video Abah semuanya seperti itu ya, penobatan, ditobatkan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih tujuan Abah buat video biasanya. Saya nggak mau membela, tapi memang seperti itu alur cerita dari Gus Samsudin. Semua ya yang genrenya seperti ini itu banyak, dan banyak juga skenario yang lebih barbar daripada ini. Itu bahkan banyak menyertakan wanita-wanita yang menjadi PSK dalam videonya. Itu banyak, teman-teman juga tahulah itu siapa. Itu jadi itu skenario untuk memancing, walaupun dalam faktanya seperti ini ya, ada dipegang-pegang, ada dicium juga. Memang saya akuin itu memang ada, tapi kan harus ditelusuri, wanita ini siapa, apakah pasangan dari dunia nyata ya, pasangan daripada si Polan yang nyium tadi, kan kita nggak tahu. Yang pasti di sini Abah
memang dalam pembuatan film dia maunya total. Nah, itu yang saya kagumi dari beliau. Makanya beliau selalu penontonnya itu ngalahin, kalau bilang dibanding Pesulap Merah, wah jauh sekali ya. Abah bisa mendapatkan penonton ratusan ribu dalam satu kali posting saja. Kalau Pesulap Merah mungkin berhari-hari baru bisa naik dia. Jadi jangan karena iri kita takut tersaingin, kita malah menyesatkan masyarakat tanpa mengedepankan kebaikan dari beliau gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu sedulur-sedulur semua. Harapannya Mas Den agar Gus Samsudin bebas gitu ya, bisa kembali bersama kita. Mungkin perlu perbaikan-perbaikan dalam pembuatan kontennya kelak. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.